Sobat Sosial, perkenalkan nama saya Zuhria. Saya seorang pendamping sosial PKH dari Kecamatan Syahulu, Kabupaten Kampar. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan kegiatan berupa kegiatan P2K2 pada modul Kesehatan dan Penanganan serta Pencegahan Stunting. Sesi 9 memahami permasalahan stunting. Di sini kita akan membahas apa itu stunting, apa saja penyebab dan tanda-tanda dari stunting, apa saja dampak dari stunting. Di sini kita juga akan membahas bagaimana cara kita dalam penanganan dan pencegahan stunting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Masya Allah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan rutin kita ya, pertemuan P2K2. Setelah beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alangkah baiknya kita mengawali pertemuan kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini hendaknya menjadi barokah dan menjadi pahala untuk kita. Amin. Dan saya juga berterima kasih kepada semua ibu-ibu KPM saya yang sudah menyempatkan ya hadir sehingga terlaksanalah pertemuan kita pada kali ini. Oke Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas kembali, mungkin gak bosan-bosan ya, saya mau membahas terus mengenai modul stunting, modul 3 kesehatan tentang stunting ya. Ini saya memulai dengan sesi 9, memahami permasalahan stunting. Jadi di sini kita akan bahas nanti Ibu tujuan kita pertemuan kali ini. Jadi Ibu bisa lebih mengenal apa itu stunting, kemudian bisa tahu apa saja penyebab stunting, tanda-tanda anak stunting apa, kemudian dampak dari stunting itu apa. Nanti kita akan diskusikan bagaimana sih cara penanganan dan pencegahan dari stunting. Oke, sebelum kita memulai modul 3 ini tentang stunting, ada baiknya kita briefing dulu Ibu. Ibu tahu kan kepanjangan dari P2K2? Tahu. Tahu dong pastinya, karena udah setiap bulan kita melakukannya ya pertemuan ini. Kita mulai. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke Ibu tahu ini gambar apa? Pohon. Gambar apa? Pohon. Masya Allah, masih tahu ya itu gambar pohon. Jadi dari pohon ini terdiri dari beberapa bagian ya. Kalau ini bagian apa? Akar. Kalau ini, Batang. kalau ini, kalau ini, Daun. dan ini Buah. Nah, berdasarkan dari pohon yang udah kita tempel di sini ya Bu ya, ini ada kaitannya dengan yang akan kita bicarakan pada kali ini mengenai tentang stunting. Jadi ini saya permisalkan dari buah ini adalah harapan ibu kepada anak-anaknya. Apa sih harapan yang ibu harapkan kelak untuk anak-anaknya? Saya minta tolong ibu bisa ibu tuliskan apa harapan ibu untuk anak ibu. Ibu sudah mencatat ya apa harapan ibu kepada anak ibu. Sekarang saya minta kesediaan ibu KPM untuk menempel pada buah yang ibu inginkan. Silakan ibu ditempel. Oke, terima kasih Ibu sudah menuliskan harapan-harapan yang diinginkan kepada anaknya. Di sini saya lihat nih, Masya Allah, luar biasa ya harapannya. Ingin anak sehat tentunya, ingin anak hebat, ingin anak patuh kepada orang tua, ingin anak sukses, dan ingin anak pintar. Tentu semua harapan-harapan yang Ibu inginkan tidak terlepas dari usaha apa yang sudah dilakukan orang tua ya Bu ya. Sekarang saya boleh minta tolong Ibu. Saya minta kepada Ibu untuk menuliskan usaha apa yang sudah Ibu lakukan agar anak Ibu bisa menjadi harapan yang Ibu inginkan. Silakan Ibu ditulis.
Bagaimana Ibu? Sudah dicatatkan usahanya? Nah, silahkan Ibu tempel ke akar dari pohon tersebut. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Ibu yang sudah menuliskan apa usaha yang sudah Ibu lakukan. Di sini, Masya Allah, Ibu memberikan makanan bergizi, selalu mengajari anak di rumah, menjaga kebersihan rumah agar anak sehat, selalu berusaha mencukupi kehidupan, melindungi anak dari bahaya. Itulah usaha-usaha yang akan Ibu lakukan. Jadi, bercerita dari pohon tersebut, kita kembalikan pada model yang akan kita bahas. Anak kita seperti yang kita harapkan tentu tidak terlepas dari usaha kita. Sekarang kita bercerita tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah di mana kondisi anak itu tingginya tidak sesuai dengan seusianya. Tetapi ingat Ibu, anak yang pendek belum tentu stunting. Nah, jadi stunting itu dimulai dari 1000 HPK. Apa 1000 HPK? Hari pertama kehidupan, dimulai dari si janin sudah terbentuk di dalam kandungan si ibu sampai dengan umur usia 2 tahun. Karena pada 1000 HPK itulah masa emasnya, masa golden X-nya, pertumbuhan dan perkembangan si anak. Maka itu yang sangat menentukan apakah seorang anak itu akan stunting atau tidaknya. Di sini pemerintah Indonesia ini sudah berjuang ya untuk membebaskan anak-anak dari stunting, karena berdasarkan hasil survei ya, penelitian 3 dari 10 anak itu sudah mengalami stunting. Makanya pemerintah Indonesia sekarang berusaha berjuang nih agar anak-anak tidak ada lagi yang stunting. Jadi ini stunting sama dengan bahasanya kerdil ya, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Makanya dari itu saya bilang tadi 1000 hari kehidupan adalah masa emasnya, itu yang sangat menentukan. Jika stunting itu penting Ibu, cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi agar anak tidak ada lagi yang seperti ini Ibu. Nah, agar anak sesuai tingginya sesuai dengan usianya. Bisa punya 2 tangan ya, Masya Allah. Jadi ini tangan kanan dan tangan kiri. Apa saja penyebab dari stunting? Yang tangan kanan adalah penyebabnya secara langsung, sedangkan yang kiri adalah penyebabnya tidak langsung. Apa saja sih Bu penyebab anak itu bisa langsung stunting? Penyebab langsungnya itu pertama tidak diberikan anak imunisasi. Si ibu tidak mau pergi ke posyandu terdekat untuk memberikan imunisasi pada anaknya. Padahal sudah jelas imunisasi dasar kita apa saja. Karena begini, kenapa bisa stunting Bu anak tidak imunisasi? Karena anak tidak imunisasi itu akan rentan terhadap penyakit. Akhirnya kalau anak terus menerus sakit berkepanjangan, itu yang akan menyebabkan si anak menjadi stunting. Selain tidak imunisasi si anak, dia juga akan kekurangan gizi, dimulai dari ibu hamil yang sudah kekurangan gizi, tidak makan dengan gizi seimbang ya. Kemudian ditambah dengan sudah anaknya lahir pun tidak terpenuhi gizinya. Sebelumnya kita sudah membahas gizi seimbang itu apa saja. Apa saja Ibu gizi seimbang terdiri dari kandungan apa saja? Karbohidrat seperti apa? Nah, nih apa lagi? Kentang. Ya. Kemudian yang kedua dari proteinnya apa? Telur, ayam, gas. Nah, protein nabatinya seperti tempe, tahu yang bisa kita jangkau ya. Kemudian vitamin dan mineralnya seperti apa? Yang ada di rumah apa saja Ibu tanam sayurannya? Ada bayam kah? Ya. Kemudian kalau vitaminnya apa? Buah-buahan, apa yang Ibu tanam di rumah? Ada jeruk kah? Ada pisang. Jadi gizi seimbangnya harus terpenuhi nih, baik untuk pada saat Ibu pada saat kehamilannya. Gizi seimbang harus terpenuhi itu untuk mencegah salah satu mencegah stunting. Kemudian penyebab tidak langsung apa saja nih? Penyebab tidak langsung. Pertama itu ibu kurang memberikan stimulasi atau rangsangan. Anak tidak hanya butuh makanan saja, tapi dia butuh gelayan kasih sayang ibu, kasih sayang seorang ibu. Misal anak ibu kan kita eksklusif nih dari 0 sampai 6 bulan umur anak.
Ibu pada saat menyusui, ibu pandangi si anak, ya, ibu pandang, ibu belai, kemudian nanti juga harus ada tugas si ayah yang mengajak anak bermain, menceritakan buku cerita, memanggil namanya. Itu udah suatu rangsangan kasih sayang yang ibu berikan kepada anak ibu. Jadi itu merupakan salah satu pencegahan dari stunting juga, Pak Ibu. Jadi jangan anak sibuk dimarahi-marahi aja, ya. Ada marahnya anak? Ada tentunya ya. Ada yang sabar banget nggak? Kemudian paling penting lagi penyebab tidak langsung adalah kebersihan lingkungan. Jangan biarkan jamban tidak sehat. Jangan biarkan jamban kotor, ya Bu ya. Karena itu sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Karena untuk jamban yang sehat, dia misalkan dari kamar mandi nih, itu kan penularannya melalui tangan nih. Nah, jadi itu merupakan salah satu sumber datangnya penyakit. Makanya kita harus memperdayakan, kita harus menggalakkan ya Bu ya, bahwa kebersihan itu harus kita jaga. Kebersihan jambannya, kebersihan apa lagi Bu, sesuai dengan ini, air bersih. Kalau air bersih itu kalau bisa ditutup, jadi tidak ada jentik-jentik air. Kita sudah tahu ya apa aja penyebab stunting itu. Pertama, penyebabnya secara langsung. Yang kedua secara tidak langsung. Yang secara langsung apa aja? Tidak imunisasi, kurang gizi, sehingga anak sering sakit. Kemudian secara tidak langsung apa? Tidak ada stimulan atau Memberikan rangsangan untuk anak. Biar kita lebih semangat, kita buat yel-yel dulu nih untuk stunting, biar kita lebih semangat belajarnya. Oke? Oke. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No, no, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Ibu. Kita masuk ke selanjutnya ya. Sekarang sudah tahu penyebabnya. Jadi apa aja dampak yang diakibatkan oleh stunting ini, Bu? Ya, yang pertama itu dampak yang diakibatkan, yaitu ada namanya 3G. Ada yang tahu nggak 3G itu apa? Ayo yang sudah pernah baca. Saya mau tahu, Bu Novi tahu nggak? Tahu. Apa itu? Gagal tumbuh, Nah, gagal kembang, dan Yes. gagal metabolisme. Oke, kalau Ibu Sumi tahu nggak 3G itu apa? Tahu. Nah, Gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. sip. Jadi 3G itu adalah gagal tumbuh, Gagal gagal kembang, kembang, dan gagal gagal metabolisme. metabolisme. Yang mana kalau gagal tumbuh itu ditandai dengan berat badan yang kurang, tidak sesuai dengan usianya. Bahkan berat badannya itu tidak pernah naik, Ibu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, berat badannya itu bahkan turun dari pengukuran sebelumnya. Jika itu terjadi pada anak, kita perlu waspada nih. Oh, berarti ini anak aku salah satu gejala gagal tumbuh. Ya. Apalagi yang kedua, gagal kembang, yang mana itu terlambat gitu pertumbuhan fisiknya itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga apa? Gagal metabolisme. Gagal metabolisme, yang mana dimana kondisi medisnya itu terganggu. Yang mana gagal metabolisme itu kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Jadi dia itu ada kelainan genetik Ibu, mengakibatkan gangguan pada metabolisme. Itu diakibatkan oleh apa? Ada makanan Ibu, ada racun, infeksi dan lain-lainnya. Jadi ketika seseorang itu mengalami gangguan metabolisme, dia proses kerja organ tubuhnya juga akan terganggu Ibu, sehingga berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Itulah yang menyebabkan salah satu dampak dari stunting. Jadi pengaruh stunting pada anak itu banyak Ibu. Pertumbuhan anak jadi terhambat, di mana tinggi dan berat badan tidak sesuai dengan rata-rata pertumbuhan anak seusianya ya Bu ya. Yang kedua, daya tangkap anaknya kurang maksimal, jadi agak lama daya tangkapnya gitu. Kemudian prestasi anak di bidang akademik kurang. Anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya, yang sering terjadi anak rentan sakit. Tentunya tidak diinginkan oleh semua orang tua ya Bu. Orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi itu kita harus tahu dulu, paham dulu apa sih dampak dari stunting ini. Ternyata sangat banyak tidak baiknya ya Ibu ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang dampaknya ya. Sekarang saya ingin bertanya dulu ke KPM saya. Siapa yang ingin bertanya? Nah, silahkan. Siapa yang bertanya?
Ibu Desi, Ibu Novi. Ibu saya bertanya. Oke, Ibu apa itu? Kita membicarakan tentang anak stunting. Ibu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting? Oh, mencegah ya. Pas cek kita ya. Oke. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Novi tadi ya, apa sih cara kita, bagaimana cara kita mencegah atau menangani dari stunting ini? Tentunya dimulai dari 1000 HPK tadi. Apa 1000 HPK, Bu? Hari pertama. Hari pertama kehidupan kan dimulai dari sejak kandungan sampai umur anak usia 2 tahun. Tentunya ibu hamil itu sebaiknya harus terpenuhi gizinya, nutrisinya. Pada saat hamil pun dia paling wajib itu dia harus mengonsumsi tablet tambah darah atau asam folat yang sering didapatkan ya Bu? Sering kan? Sering. Nah, itu wajib diminum setiap harinya. Kemudian dia juga harus memeriksakan kehamilannya tuh 4 kali selama kehamilannya. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang bersih, sanitasi yang sehat, kemudian air yang bersih. Hamil, bayi yang baru lahir sampai bayi berusia 6 tahun itu wajib dipantau perkembangannya di posyandu terdekat. Makanya kalau ingin terbaik untuk anak, kita harus sering memantau perkembangan. Kita ukur melalui ke posyandu. Ada buku kan? Buku apa namanya yang merah itu? Nah, disitulah dia mengukur perkembangan anak. Oh, apakah anak saya normal seperti anak yang lain? Oh, apakah anak saya di bawah anak normal? Oh, apa anak saya sehat gitu? Disitulah pentingnya kita pergi ke posyandu. Makanya kami sebagai pendamping PKH, kami selalu menggalakkan kepada KPM-KPM kami yang lagi hamil dan juga memiliki anak bayi untuk wajib memeriksakan kehamilannya atau anak-anaknya itu ke posyandu. Ibu-ibu pasti bertanya, bagaimana nih Bu kalau si anak ini sudah stunting ternyata gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama kita lakukan adalah tidak mengolok-olok, tidak mengucilkan si anak kalau dia sudah stunting. Si ibu dari si anak harus lebih memperhatikan gizi si anak, ya, memperhatikan gizi seimbangnya gitu kan. Kemudian yang kedua itu dia rajin memantau perkembangan anaknya lagi. Nah, tapi ingat, anak yang pendek belum tentu, anak yang kurus belum tentu stunting. Tergantung dari usianya. Kalau dia jauh tertinggal di bawahnya, berarti itu sudah kita bisa waspadai. Karena anak yang kecil itu kan bisa dari gennya juga gitu. Kalau anak Ibu Novi nih, bukan gimana, gendut nggak? Enggak, tapi ya Sesuai dengan usianya ya, tingginya sesuai. Nah, walaupun kurus ya Bu, tapi belum tentu dia stunting. Begitu. Bagaimana Ibu, sudah paham? Paham. Sudah? insya Allah. Kita tepuk cantik dulu lah. Oke? Masih ingat kan? Dan kita semangat. Jadi tadi diawali dengan semangat dan diakhiri dengan semangat. Tepuk cantik. Pakai bedak, pakai lipstik, pakai alis, cantik. Bagaimana Sobat Sosial? Semoga setelah melihat video tadi, Sobat Sosial bisa memahami permasalahan stunting. Cukup sekian video dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.